ketika narasi dunia sudah berubah, tidak lagi tentang industri, tapi justru industri yang berkelanjutan, yang mana di kita juga belum gitu. Dan tingkat pendapatan yang menurun itu bisa berhubungan dengan kondisi pasar kerja yang semakin terbatas, daya saing untuk mencari pekerjaan juga semakin kompetitif tinggi, jadi angka pengangguran relatif turun. Akan tetapi di sisi lain, lapangan kerja itu justru semakin sulit untuk diakses oleh masyarakat. Halo sahabat data, kembali lagi di Bongkar Data. Kali ini bersama saya Agustina Purwanti. Pada obrolan kali ini kita akan membincangkan sesuatu yang berkaitan dengan negara, tetapi sebenarnya sangat berkaitan juga dengan kehidupan kita semua. Tidak lain adalah ekonomi 2026, karena seperti kita tahu kita sudah memasuki tahun yang baru. Nah, kita mau ngobrolin seperti apa sih yang sudah kita lalui di 2025 dan kira-kira seperti apa gambaran 2026, akankah lebih mudah atau akankah mungkin cukup menantang? Nah, saya tidak akan sendiri. Bersama saya sudah ada peneliti Litbang Kompas, Mas Iwan. Halo Mas Iwan. Halo Tina. Gimana Mas? Sehat. Sehat. 2026 semangat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semangat. Tidak hanya dengan Mas Iwan, sudah ada juga peneliti juga dari Litbang Kompas, Faisal. Halo Sal. Halo Mbak Tina. Sehat juga? Alhamdulillah siap sehat. Juga 2026? Sangat siap. Sudah beberapa hari ya, Iya. sudah mulai persiapannya. Sudah 2 minggu. Dan ya, Mas Iwan, Faisal, seperti tadi aku sampaikan di awal, ini kan kita sudah memasuki tahun yang baru. Dan kita akan membincangkan soal ekonomi negara, tapi kayaknya itu juga nggak lepas dari keseharian kita semua sebenarnya. Karena ketika berbicara ekonomi, setiap elemen dalam kehidupan kita itu kan berkaitan dengan ekonomi. Nah, menurut pandangan Mas Iwan, gimana yang sudah terjadi di 2025 dan kira-kira nanti 2026 itu situasinya akan seperti apa sih Mas? Karena kan kalau ketika di awal-awal memasuki 2026 katanya ini tahun yang mungkin tidak akan mudah juga. Nah, itu gimana Mas? Terima kasih Tina. Jadi kalau dari berbagai macam kajian ya, tidak hanya dari Litbang Kompas tapi juga di berbagai macam lembaga begitu ya. Memang pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 kemarin gitu ya, itu kurang lebih ya stagnan. Artinya tidak banyak berubah dibandingkan masa sebelumnya gitu ya di tahun 2024. Kalau berdasarkan berbagai macam proyeksi, pertumbuhan kita nanti di 2025 sepanjang 2025? Ya, kurang lebih ya 5%-an begitu ya. Masih belum beranjak ya berarti ya? Relatif tidak banyak berubah dibandingkan tahun 2024 silam yang cuma 5,03 gitu ya. Nah, secara umum sebenarnya pertumbuhan 5% itu relatif cukup baik begitu ya. Karena untuk mencapai pertumbuhan 5% itu juga relatif nggak mudah. Cuman dalam konteks perekonomian saat ini yang memiliki rencana jangka menengah yang katakanlah mulia begitu ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi hingga 8% di akhir periode Pak Prabowo nanti di 2029. Ini kan perlu tahapan yang harus dicapai yang tidak hanya sekedar tanda kutip begitu-begitu saja cara menjalankan roda perekonomian. Kalau kita lihat dari rencana Bappenas gitu ya di tahun 2024 silam, ada tahapan-tahapan untuk mencapai 8% itu. Di tahun 2025 ini itu setidaknya tahap pertama kita mencapai 5,3%. 2025? Ya, cuman kan dikoreksi lagi sama pemerintah menjadi 5,2 gitu ya. Turun ya. Terus nanti di tahun 2026 ini gitu ya, itu target pertumbuhan itu sekitar 6,3 untuk mencapai tahapan lebih tinggi lagi. Terus naik nanti 1% lumayan juga sebenarnya. Ya, terus nanti di tahun 2027 itu meningkat signifikan 7,5%. Terus nanti 2008 7,7 dan nanti di 2029 itu di 8% itu. 8%. Artinya ada semacam tahapan yang ingin kita capai. Nanti pengen dicapai Indonesia untuk mencapai 8% itu. Cuman untuk mencapai pertumbuhan yang sifatnya bertahap menuju pertumbuhan ekonomi tinggi itu memang tidak mudah kenyataannya gitu ya. Karena kalau kita lihat kita artinya Indonesia itu relatif cenderung menghadapi situasi yang relatif berbeda. Kebetulan kemarin ada kajian menarik ya. Kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Bambang Priambodo. Dia dari salah satu Bappenas ya? Salah satu deputy tapi udah pensiun dia ya.
dari Bappenas dan cerita banyak hal gitu ya, bahwa sebenarnya Indonesia itu pernah mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi di masa-masa sebelumnya. Kalau dalam Kapan itu, Mas? itu di era Orde Baru begitu ya, sebelum terjadinya krisis gitu ya. Jadi mulai dari era 68 sampai 97 Awal-awal ya berarti. itu pertumbuhan rata-rata kita itu sekitar 6,8. Lalu di tahun 91 hingga 96 itu pertumbuhan Indonesia itu sampai 7,2. Nah, tetapi untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi di historical sebelumnya begitu ya, itu memang ada sejumlah sektor yang memang digenjot untuk memiliki performa yang relatif tinggi begitu ya. Jadi Industri. fokus utamanya tuh ada beberapa hal. Satu, investasi, lalu ekspor, industrialisasi, dan didukung oleh sektor pertanian untuk memenuhi swasembada pangan. Nah, ini kan relatif berbeda kondisinya dengan saat ini gitu ya. Jauh berbeda bisa Iya, dibilang ya. misalnya contoh nih ya, pada waktu era, ini rata-rata aja ya, dari era Orde Baru 68 sampai 97 katakanlah seperti itu untuk sektor investasi itu rata-rata pertumbuhan investasinya per tahun itu 13%. Wow, tinggi. Kalau kita 2 lihat kali. di 2025 ini kan investasi kita kan nggak sampai 5%. Betul. Ini Lebih rendah dari nasional. angkanya udah relatif signifikan banget perbedaannya. Lalu katakanlah dari sisi sektor industri. Industri di era Orde Baru itu sekitar hampir 11% ya kalau dibikin rata-ratanya. Dan di saat ini untuk industri itu sekitar 4 kalau nggak salah. ya 4-5. sama, kurang dari 5% atau 5%. Nah, ini hal-hal ini yang harus menjadi concern bersama, bahwa tahapan yang tinggi itu memerlukan sebuah cara investasi, industrialisasi yang harapannya mampu menghasilkan produk yang memiliki daya saing yang tinggi di ranah global sehingga mampu dijual keluar sehingga kita memiliki pendapatan ekspor yang tinggi. Daya saing yang tinggi ini kan juga pasti memerlukan asupan investasi yang besar dan juga daya dukung dari SDM kita yang relatif andal untuk menghasilkan produk yang kompetitif di pasar global. Nah, artinya banyak hal yang harus dipikirkan oleh bangsa ini untuk mencapai pertumbuhan tinggi yang harapannya nanti di tahun 2029 sampai di 8%. Ini menarik ya, kalau tadi kan dibayangkannya lalu jauh ketika Orde Baru begitu, ketika laju pertumbuhan tinggi. Karena memang saat itu kan industri di negara kita memang sedang berkembangnya dan dunia juga masih cukup concern soal industri. Sementara kalau sekarang kan industri mungkin memang masih menjadi salah satu backbone-nya ekonomi kita gitu kan ya Mas. Betul. Karena kan proporsinya masih paling tinggi juga ya industri Iya. sampai saat ini. Cuman Betul. mungkin memang bersaing dengan, bukan bersaing ya, tetapi ketika narasi dunia sudah berubah, tidak lagi tentang industri tapi justru industri yang berkelanjutan, yang mana di kita juga belum gitu, dan pertanian juga tidak sekuat yang dulu juga gitu. Nah, ini kan menjadi tantangan tentu ya. Dan itu mungkin yang bisa membuat akhirnya kan kalau tadi Mas Iwan sebutkan target pertumbuhan ekonomi di 2025 adalah 5,3%. Ya, kalau dari rencana Bappenas awal ya. Sementara kemarin di triwulan 2 2025 sempat 5,12, tapi habis itu triwulan berikutnya kan turun gitu ya, kan. Nah, itu 5,4 ya. Iya, itu sebenarnya salah satu kalau misalnya kita berbicara komponen ekonomi itu kan ada salah satunya peran masyarakat, konsumsi rumah tangga yang secara proporsi dia paling gede di antara sekitar 50 sampai 55%. Nah, itu kenapa Mas yang dia kan proporsinya paling gede tapi tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri? Konsumsi masyarakat masih mendominasi hingga saat ini. Cuma kalau kita lihat trennya, ini kan persentasenya cenderung menurun ya. Kalau dari sisi konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangganya itu cenderung menurun. Nah, penurunan ini yang sebenarnya harus kita waspadai karena penurunan belanja ini menandakan adanya penurunan daya beli. Yes. Penurunan daya beli itu berhubungan juga dengan tingkat penghasilan atau pendapatan. Nah, tingkat pendapatan yang menurun itu bisa berhubungan dengan kondisi pasar kerja yang semakin terbatas, daya saing untuk mencari pekerjaan juga semakin kompetitif tinggi. Jadi menjadi menantang bagi teman-teman angkatan kerja baru ketika akan mencari pekerjaan. Di satu sisi, ketika mereka bekerja,
tingkat penghasilannya pun cenderung stagnan begitu-begitu saja begitu ya. Karena memang produk yang dijual mungkin cenderung untuk memenuhi pasar dalam negeri yang demand-nya sedang menyusut begitu ya, atau bahkan di global juga sedang menyusut karena daya saing dari negara-negara juga semakin tinggi begitu. Nah, ini kan membuat daya beli masyarakat itu cenderung stagnan atau stabil, arahnya malah menurun. Nah, hal ini mempengaruhi terkait dengan konsumsi masyarakat itu sendiri. Nah, hal ini dalam skema makronya akan berkorelasi terhadap penurunan konsumsi atau pertumbuhan ekonomi secara umum. Yang akhirnya juga mempengaruhi agregat ekonomi itu sendiri gitu ya. Ini menarik sih karena ketika sebenarnya masyarakat kita kan besar, bahkan kita dibilang sebagai konsumsi salah satu konsumen besar juga di global gitu ya. Cuman ternyata kita kurang mampu konsumsi rumah tangganya sehingga berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Mungkin aku akan geser dulu ke Faisal. Kalau tadi Mas Iwan nyinggung-nyinggung soal betapa kurang berdayanya masyarakat sebagai bagian terbesar dari negara ini gitu ya untuk mendorong ekonomi. Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin soal konsumsi rumah tangga gitu ya, di bulan apa ya, kalau nggak salah September, kalau nggak salah ya, ketika ada pemerintahan baru, muncul menteri-menteri baru, enggak sih, sebenarnya bukan pemerintahan baru ya, karena pemerintahan baru kan 2024, tapi di kala itu September ada menteri baru, menteri ekonomi, menteri keuangan baru, yang dia meluncurkan sebuah, bukan lagi gagasan, tapi memang itu sudah direalisasikan gitu ya, mengambil 200 triliun untuk disebarkan ke perbankan yang harapannya bisa meningkatkan ekonomi karena industri mungkin ngambil kredit, konsumen juga, rumah tangga juga ngambil kredit. Tapi itu gimana sih kabarnya, Sal? Apakah itu tidak terlalu mampu untuk mendorong ekonomi juga? Padahal kan kayaknya udah sangat optimis gitu ya. Malahan kemarin katanya ditarik lagi. Merupakan sebuah gebrakan gitu ya dari Menteri Keuangan yang baru waktu itu adalah Purbaya yang menggantikan Ibu Sri Mulyani. Nah, memang kalau secara total itu Pak Menteri Purbaya itu menempatkan sejumlah 276 triliun. Jadi tahap pertama September itu 200, kemudian ditambah lagi nih di 10 November sekitar 76 triliun begitu. Nah, sebetulnya kan memang tujuannya adalah untuk mendorong perekonomian melalui sisi pertumbuhan kredit. Nah, jadi kita bisa lihat nih dari pertumbuhan kredit ini di tahun 2025 selalu atau trennya itu terus menurun, Mbak Tina. Bukannya naik malah turun ya. Jadi kenaikan di sepanjang 2025 itu tuh hanya terjadi satu kali, yaitu di bulan Februari. Hanya justru naik di awal. Iya, di awal. Hanya naik 0,03% waktu itu. Oh, kecil. Jadi Februari itu masih 2 digit, masih 10% pertumbuhan kredit. Kemudian terus menurun sampai dengan Agustus itu hanya sekitar 7,56 pertumbuhan kreditnya. Nah, oleh karena itulah injeksi Bank Himbara begitu ya, melalui dana sisa saldo anggaran sal begitu ya, yang diambil dari BI begitu. Sisa anggaran lebih. Nah, itu kan diambil sebenarnya dari Bank untuk Indonesia. Untuk meningkatkan itu pertumbuhan kredit itu. Tapi ternyata targetnya meleset, Mbak Tina. Itulah yang kemudian juga menyebabkan kenapa kemarin ditarik lagi yang 75 triliun itu. Jadi September itu sempat naik, tapi Oktober justru lebih rendah. Turun lagi, dan November kemarin sempat ada sedikit kenaikan di angka sekitar 7,7% begitu. Nah, tipis tapi naik. Tipis, masih stagnan di 7%, dan ini masih di bawah target dari Bank Indonesia yang di angka sekitar 8 sampai 11%. Bahkan 8 aja nggak nyampe ya. Padahal itu target sebenarnya sudah dikurangi atau sudah diturunkan dari proyeksi awal yang sekitar 11 sampai 13%. Dan itu sudah diturunkan. Nah, kemudian ternyata dana itu kan 75 triliun ini diambil untuk membiayai atau untuk belanja kementerian lembaga begitu, yang mungkin masih tersisa di akhir tahun kemarin. Selain itu, penarikan ini juga menjadi sinyal sebetulnya adanya tekanan fiskal di sana. Itu begitu betul. Ya. Jadi kita melihat kemarin terakhir laporan Menteri Keuangan ya, untuk defisit APBN itu hampir menyentuh batas 3% terhadap PDB. Jadi kemarin itu di sekitar 2,92% ya.
Itu Dikit lagi sampai ke 3% dikit lagi, ya. dan itu jauh dari proyeksi awal gitu ya. Dan kalau dibandingkan dengan 2024 itu jauh. 2024 defisit itu sekitar 2,3. 2,3. Padahal 2,3%. target 2025 kalau nggak salah 2,5 ya, Iya, sekitar itu ya. segitu ya. Lumayan juga Nah, melesetnya. itu yang terjadi, dan kemudian ini yang pada akhirnya tidak mampu untuk mendorong, atau dampak yang dihasilkan dari injeksi ini belum maksimal kepada masyarakat. Ya, mungkin laporan, kalau kita melihat dari laporan OJK itu per Oktober dananya dari 200 triliun itu sudah terserap sekitar 186 triliun begitu. Oh. Sudah tersalurkan, tapi realitas di lapangan Nggak nyampe iya, juga. nggak nyampe juga. Nah, itu laporan aja tuh gimana itu tuh? laporan aja nih. Ini mungkin ada sebuah klaim begitu ya, bahwa dana yang ditempatkan di Bank Himbara ini kan sifatnya fungible atau saling menggantikan, Mbak. Jadi bank juga di situ berpikir keras dengan dia Mana? semakin banyak menyalurkan kredit tapi di kondisi yang ekonomi relatif lambat gitu ya. NPL nanti NPL yang itu naik ya. cenderung Oh, naik, berpotensi naik begitu kan. Akhirnya bank ini lebih memilih untuk Dilematis menempatkan juga ya. dana di tempat yang aman gitu. Oh. Dengan oke. Mereka perilakunya juga pada akhirnya seperti kita layaknya konsumen ya. betul. Daripada minjem ditabung aja lah, mumpung sekarang Nah. lagi agak cuan nih, kalau diinvest gitu ya. Iya, di instrumen-instrumen yang lebih aman dan mungkin lebih menguntungkan daripada disalurkan ke kredit. Nah, itu yang kemudian kemarin juga sempat disampaikan oleh Pak Menteri begitu ya, terkait dengan sikap bank umum itu yang lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit. Memang ini tekanannya ada di mana-mana ya sebenarnya, terutama tadi fiskal, ketika kita tahu bahwa pemerintah kita sekarang kan memang punya tujuan besar gitu. Tadi arahnya ke 8%, kemudian dengan berbagai belanjanya yang nggak kecil nih, subnya kan banyak, mulai dari pendidikan, kemudian MBG, kemudian dengan Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan juga bisa nge-boost ekonomi, tapi belanja-belanja yang lain juga tinggi. Sementara kalau tadi berbicara soal Faisal singgung soal defisit gitu, artinya kan kemampuan negara untuk mengumpulkan uang, anggaran yang mana kebanyakan dari pajak, itu ternyata tidak jauh lebih tinggi daripada belanja yang harus dikeluarkan sampai akhirnya defisitnya hampir 3%. Iya, betul. Nah, itu kenapa Mas Iwan? Karena itu rupanya berkaitan juga ya ketika ekonomi slowdown, sehingga pendapatan negara, APBN yang harusnya untuk membelanjakan kebutuhan-kebutuhan negara tadi, sehingga tidak bisa terkumpul secara optimal gitu ya Mas ya? Itu ya, memang ketika ekonomi itu cenderung stagnan atau cenderung surut, otomatis kan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor lapangan pekerjaan ini gitu ya, ini otomatis kan cenderung menurun juga. Ketika cenderung menurun juga, otomatis kutipannya juga cenderung mengecil juga gitu ya. Nah, ini kan dua hal yang sebenarnya berjalan linear. Ketika ekonomi meningkat, otomatis akan mendapatkan atau menarik pajak juga relatif meningkat pula gitu ya. Cuman yang harus kita highlight juga di sini bahwa ICOR di Indonesia itu cenderung cenderung masih sangat tinggi gitu ya, 6,5. Jadi bisa dibayangkan inefisiensi itu masih tinggi. Jadi ketika investasi dilakukan untuk menjalankan sebuah kegiatan usaha, itu memerlukan cost yang relatif tinggi. Ya, ini banyak faktor yang menyebabkannya inefisiensi terkait dengan investasi ini kan, perizinan yang mungkin berlapis, premanisme, salah satunya itu juga premanisme ya, terus banyak hal yang membuat mungkin investor menjadi berpikir ulang ketika akan berinvestasi gitu ya. Bahkan di beberapa saat yang lalu pernah kita dengar ada investor asing yang mau menanamkan modalnya terkait dengan kendaraan listrik gitu ya, tetapi isunya besar, ada permintaan dari sekelompok ormas tertentu terkait dengan katakanlah kutipan lah yang akhirnya menjadi isu yang cukup membesar secara nasional. Ya, hal-hal ini yang harus diperhatikan bersama, karena ketika kita memiliki target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ya kita harus berkaca setidaknya dengan sejumlah negara ya, untuk dikomparasikan. Mana yang kira-kira apple to apple dengan Indonesia? Contoh Vietnam gitu ya. Vietnam negara yang mungkin di beberapa tahun silam itu mungkin jauh di bawah kita gitu. Tapi di
di saat ini dia PDB per kapitanya sudah relatif mendekati Indonesia. Dan di tahun ini Lebih pula tinggi kalau nggak salah. Vietnam diprediksi pertumbuhannya sangat signifikan gitu ya, range 7 sampai 8%. Paling gitu ya. tinggi se-Asia Tenggara kalau nggak salah Salah juga satunya itu. Dan yang dilakukan Vietnam ini kalau kita lihat dari data historisnya secara growth gitu, ini mirip kayak Cina gitu. Cina itu di berapa tahun-tahun sebelumnya itu juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi gitu. Jadi rata-rata di atas 7%, bahkan di awal-awal 2010-2011 dia lebih dari 9%. Bisa dibayangkan pola yang terjadi di Cina hingga dia menjadi negara emerging market yang tingkat PDB per kapita mungkin sekitar 14.000 ya US dollar per kapita saat ini benar-benar sedang ditiru atau sedang dilakukan patternnya, polanya oleh Vietnam. Mungkin saat ini Vietnam yang dulu jauh tertinggal sekarang udah mendekati Indonesia. Kalau kita begini-begini saja, bukan mustahil nanti berapa waktu ke depan Vietnam mungkin growth-nya akan jauh lebih tinggi dibanding Indonesia dan mungkin PDB per kapita melebihi Indonesia. Di satu sisi kita bisa berkaca kepada Vietnam, tapi faktanya di sisi yang lainnya kita justru juga sedang bersaing dengan Vietnam. Karena kalau tadi Betul. agak balik ke awal ngomongin industri yang Iya. mana kita pernah melewati masa jaya itu, nah sekarang posisi Vietnam nih Betul. yang banyak industri kita kayak misalnya Betul. tekstil itu juga tergerus karena Vietnam udah mulai menguasai pasar global juga, Betul. salah satunya di Indonesia. Memang kan? ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa Vietnam menjadi salah satu negara yang boleh dikatakan tanda kutip ramah investasi. Mungkin satu, memiliki pola politik yang berbeda dengan Indonesia gitu Itu ya. penting juga. Pertama. Kedua, yang penting bagi sebuah investasi adalah kesiapan dari SDM. Banyak di berbagai macam kajian menyebutkan bahwa secara umum kesiapan SDM yang andal, yang berkualitas cukup tinggi, Vietnam jauh lebih siap secara rata-rata dibandingkan Indonesia. Nah, maka dengan itu banyak investor yang masuk ke Vietnam dari mulai kelas kualitas ya katakanlah barang yang mass product sampai kualitas tinggi mulai masuk ke Vietnam begitu. Dan Vietnam sendiri dengan kualitas SDM yang semakin andal dan investasi yang dikembangkan di sana, dia sudah memiliki produk yang boleh dikatakan luar biasa andal dan Iya. kita salah satu negara bersaing. turut merasakannya misalnya dengan kendaraan listrik Vinfast yang Yes. made in Vietnam itu kan salah satu produk yang luar biasa begitu ya. Dia sudah memiliki sebuah brand nasional yang rencananya kita juga pengen memiliki brand serupa yang direncanakan oleh presiden kita. Tetapi itu tadi perlu kesiapan yang matang untuk mencapai ke sana. Oke, tadi kan aku buka dengan bagaimana 2026 karena kita sudah menghidupi 2026 gitu yang Betul. akan setahun lagi kita jalani. Cuman tadi kita ngobrolnya memang agak lebih berbicara ke 2025 karena itu paling saling berkaitan. Dan kalau tadi yang sudah disampaikan Mas Iwan juga disampaikan oleh Faisal, kan bayangannya tuh kayaknya masih akan menantang nih 2026. Mungkin aku akan nanya ke Faisal, dia kan Faisal Gen Z nih Sal. Kamu optimis nggak nih untuk 2026 tuh kira-kira, oke kamu juga orang ekonomi yang membaca data ekonomi, kalau kamu sendiri melihatnya gimana? Oke, iya. Kalau misalkan kita melihat kemarin survei dari salah satu lembaga Ipsos begitu ya, ya Indonesia ini kan menjadi negara yang paling optimis begitu menghadapi 2026 ya. Yang penting optimis dulu. Di antara gitu. 30 negara lainnya gitu yang disurvei itu dengan tingkat optimisme mencapai kurang lebih 90% begitu. Oh, tinggi. Nah, akan tetapi memang optimisme ini harus dijaga dengan berbagai kebijakan yang lebih inklusif menyentuh ke masyarakat begitu ya. Kalau dari pandangan saya terkait dengan 2026 ini memang harapan itu tetap ada gitu untuk bisa perekonomian ya mungkin memang dalam bahasa kita pertumbuhan 6% di 2026 ini agak sulit tapi bukan berarti satu hal yang kemudian tidak bisa dicapai selagi itu masih bisa diupayakan untuk terutama untuk menyentuh ke masyarakat ya tadi konsumsi rumah tangga gitu ya yang memang kontribusinya terbesar terhadap PDB ini harus diperhatikan begitu. Nah, kalau kita melihat juga sebetulnya yang paling menjadi concern bagi masyarakat begitu ya terkait dengan kondisi 2026 ini adalah terkait dengan lapangan kerja dan juga Betul. bagaimana kesejahteraan mereka terutama antara tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan. Nah, kalau salah satu target dari pemerintah ini kan kemiskinan ekstrim itu ditargetkan 0% Iya, ya di tahun ini ya. tahun ini ya. Tahun ini. Dan ini menjadi pembuktian juga nih. Karena untuk tahun kemarin
kemiskinan ekstrim itu masih di angka sekitar 0,7, 0,8 dan secara jumlah masih di sekitar 2,3 juta Iya, ya, betul. sekitar segitu. Nah, kemudian kalau kita melihat juga terkait dengan tingkat pengangguran ini kan bisa dibilang masih dalam tahapan yang relatif turun ya trennya. Tapi Apanya? Angka penganggurannya? angka pengangguran Oke. relatif turun. Akan tetapi di sisi lain lapangan kerja itu justru semakin sulit untuk diakses oleh masyarakat. Padahal gitu. penduduk usia yang siap kerjanya Betul. makin tambah dari Makin waktu ke bertambah waktu. begitu. Nah ini yang harus menjadi concern kalau kami terutama sebagai generasi Z begitu ya. Karena kami mengalami sedang mungkin ini adalah masanya kami untuk mencari pekerjaan gitu ya. Itu betul. Masanya kami untuk mencari pekerjaan dan lapangan pekerjaan ini menjadi satu hal yang harus dihadirkan begitu. Jadi kayak kemarin mungkin di akhir tahun pas September itu ada program pemagangan nasional Betul. begitu ya. Itu belum terdengar lagi ya kabarnya seperti apa? Ternyata sudah sampai di gelombang 3 gitu. Pendaftaran gelombang 3 dan sudah berjalan sampai sekarang. Akan tetapi masa depannya itu masih belum tergambarkan secara jelas gitu ya. Jadi Setelah magang ngapain? setelah magang ngapain atau Karena kan cuma berlakunya sekali kan, satu sekali orang. saja, iya. Betul. Dan kemudian kalau misalnya kita melihat juga dari survei lembaga LPM FEB UI begitu ya, orang yang putus asa karena mencari Betul. kerja itu Betul. cenderung meningkat begitu meningkat. ya angkanya. Termasuk untuk tenaga kerja terdidik pun agak Makin, sulit. itu yang makin terbaru sulit, kemarin iya. Kompas pernah itu Betul. jadi HL ya. Jadi kalau saya bisa menggarisbawahi kalau terkait dengan tenaga kerja terdidik ini kenapa mereka penganggurannya cukup tinggi. Jadi bukan karena mereka lelah dalam mencari pekerjaan, tapi karena pekerjaan yang memang sulit diakses gitu. Sulit diakses, Terbatas. ya. Terbatas gitu. Ini ya, bertarung antara semakin tingginya kebutuhan, harga-harga yang bisa jadi juga akan semakin Iya. naik. Di sisi lain nggak punya daya untuk mencukupinya karena nggak punya pekerjaan. Ketersediaan lapangan pekerjaan itu juga Betul. sulit. Itu kan tadi kalau Faisal bilang optimis, meskipun tadi ternyata rentetan panjangnya Ya. kegalauannya gitu ya. Dan iya memang tambahan sedikit itu juga berkaitan dengan daya beli masyarakat yang memang menjadi tantangan besar nih di 2026 ini. Kalau kita melihat terkait dengan upah rata-rata begitu ya, Yes. itu kan peningkatannya jauh di bawah inflasi kita gitu. Jadi mau meningkat langsung tergerus nih sama inflasi. Sama inflasi. secara nominal dia memang naik terus, tapi Secara- kalau kita lihat pertumbuhannya tuh Iya. makin kecil, makin kecil, makin kecil. Dan itu langsung bisa dibilang efeknya tidak terasa gitu bagi masyarakat yang memang inflasi juga cukup tinggi. Makin tinggi Iya. terakhir kemarin. Dan itu secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat dalam daya beli Berbelanja. mereka, purchasing powernya. Jadi karena sudah tidak ada lagi nih anggaran yang dibelanjakan. Nah ini juga sebenarnya siklus ya, lingkaran setannya Iya, di situ ya. betul, jebak. Jadi masyarakat pendapatannya pas-pasan, terbatas, kemudian yang otomatis menurunkan belanja, dan itu selanjutnya berdampak pada permintaan domestik yang juga menurun. Nanti Perusahaan nyambung juga, lagi tadi ke dunia ekonominya bisnis ketika juga rumah lebih tangga. memilih survive daripada ekspansi gitu ya. Dan itu lingkaran itu kemudian bermuara juga pada pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tadi. Ini kayak bawaannya mau optimis tapi ngeri gitu ya. Optimis tapi kita realistis. Nah ini gimana Mas? Negara harus gimana kalau situasinya udah seperti ini? Karena yang dijanjikan kan tinggi. Selain pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tinggi, tadi Faisal sebut-sebut soal lapangan pekerjaan yang dijanjikan 19 juta di awal, yang sekarang ternyata banyak ditanyain juga gitu. Langkah strategisnya harus gimana sih Mas? Ini at least untuk 2026 dulu deh, mengamankan dulu 2026 gitu. Ya, ini kembali ke yang sudah disampaikan tadi di awal, bahwa kalau berkaca pada historical sebelumnya atau di masa sebelumnya, memang kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi ada sejumlah hal tadi ya, terkait dengan investasi, menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi sehingga nilai ekspor kita terus meningkat begitu ya, dan juga mendorong tumbuhnya industri yang terus tinggi atau masif begitu. Nah, tetapi ini semua kan berhubungan dengan kebijakan gitu ya. Yeah. Artinya reformasi struktural itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan begitu ya. Jadi gimana caranya
pemerintah itu menghasilkan sebuah regulasi, kebijakan, atau bahkan memberi insentif. Dengan demikian investasi masuk, industri terus tumbuh, dan mampu mendorong menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi. Nah, ini kan menjadi kunci yang penting untuk dilakukan, di mana Indonesia saat ini sudah berada dalam fase negara industri gitu, yang memang backbone utamanya berada di sektor industri. Meskipun agak deindustrialisasi mulai Nah, meskipun pada kenyataannya sekitar 2005 ya, kalau kita lihat dari data panjangnya, itu memang fenomena deindustrialisasi terus terjadi. mulai ya? Jadi pertumbuhan industri itu cenderung lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi secara umum. Nah, ini kan menjadi PR penting ya, di mana industri menjadi backbone utama, tetapi growth-nya itu cenderung terus mengecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara umum. Nah, itu tadi pembenahan terkait dengan reformasi struktural, pembenahan terkait dengan ICOR tadi yang harus terus diperkecil gitu ya, dan juga membangun sebuah kebijakan yang mampu mendorong stimulasi terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat. Kalau kita lihat secara umum sekarang masyarakat kita mayoritas bekerja di sektor informal. Secara umum ini cenderung relatif berisiko karena pekerja yang berada di sektor informal cenderung tidak terlindungi oleh akses kesehatan, BPJS, kepastian terkait dengan jaminan pendidikan dan seterusnya yang harapannya untuk mendorong kualitas kehidupan menjadi lebih baik. Nah, ini harus menjadi concern bersama bagi siapapun stakeholder, baik pemerintah ataupun di luar pemerintah, untuk mendorong ekonomi menjadi lebih inklusif bagi siapapun. Meskipun informal sekarang mendominasi, bagaimana caranya sektor ini tetap tumbuh, mendapatkan kemudahan terkait dengan pengembangan usahanya, syukur dibantu terkait dengan permodalannya, dan mungkin juga disiapkan juga pasar yang semakin kompetitif, tidak hanya di pasar domestik tapi juga di pasar globalnya. Dan juga jangan lupa dari sekian angka tenaga kerja yang ada di Indonesia, itu sebagian besar memang berada di sektor pertanian. Oh iya, masih Iya, sekitar 41 juta orang ya. Artinya ini harus menjadi concern bersama karena pertanian itu menjadi backbone pangan yang penting, apalagi saat ini swasembada pangan menjadi kunci ya dalam sebuah proses pemerintahan saat ini. Lalu pertanian juga menjadi penyangga terkait dengan pekerjaan yang ada saat ini. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat dari data-data kemiskinan, hampir semua ceruk-ceruk kemiskinan, sosok yang kemiskinan berada di sektor pertanian. Artinya pemerintah harus menghasilkan sebuah kebijakan di mana petani ini tetap memproduksi, mampu berswasembada, tetapi memiliki nilai tambah yang tinggi. Dengan demikian, dia mampu meningkatkan kesejahteraannya. Jadi dia tidak akan dalam masa yang semakin ke depan, petani akan terus dilakukan, tidak semakin ditinggalkan seperti gambaran-gambaran umum secara umum kayak gitu. Aku jadi ingat beberapa waktu yang lalu kan Litbang juga sempat ada bikin jajak pendapat gitu ya, dan harapannya ternyata sama kayak Faisal, dan itu datang dari banyak kalangan, bukan hanya Gen Z tapi dari berbagai umur, bahwa lapangan pekerjaan itu salah satu hal yang memang sangat didambakan gitu ya untuk situasi sekarang, termasuk bagaimana kemampuan oleh negara untuk menjaga stabilitas harga, karena tadi ketika lapangan pekerjaan nggak ada, harganya makin tinggi ya makin chaos kita. Jangan sampai, tentu kita nggak berharap ya, nggak mau lah ya yang situasi seperti 98 kejadian waktu itu. Mungkin Faisal belum lahir ya, tapi kan nggak mau mengalami itu ya Sal ya. Aku masih kecil juga agak kita optimis tapi dengan catatan. Dengan catatan, betul, dengan berbagai catatan, dan harapannya ya situasi ini bisa lebih baik gitu ya. Betul. Meskipun kondisi global kita juga tahu di mana-mana perang dan saling berebut kepentingan, masing-masing punya kepentingan, ini menjadi semakin menantang sih. Obrolan kita tadi itu sudah banyak kita ulas ya di Harian Kompas dan Kompas ID yang bisa sahabat baca kapanpun dengan akses di Kompas ID. Terima kasih Mas Iwan, Faisal. Sampai ketemu di obrolan bongkar data berikutnya. Sampai berjumpa sahabat data. Terima kasih.